Spesialis itu kan bilang, nanti bisa jadi lonjakan belanja APBN Rp515 triliun. Nah, itu datangnya dari mana? Apakah dari subsidi, kompensasi, atau pelemahan nilai tukar rupiah gara-gara, perang ini? Ya, itu kan sederhana sekali, banyak kajian setiap kenaikan, Mhm mhm. minyak ya per barrel, itu implikasinya terhadap APBN itu ada pesimistik, kemudian ada optimistik dan seterusnya. Mmm, Dan itu juga kan, itu bisa dihitung dengan cara bahkan yang iya sangat iya. sederhana sekali dan ketemulah angka itu. Artinya ini sebagai, proyeksi ekonomi yang harus dilihat sebagai, satu hal yang harus diwaspadai Iya begitu iya. dan bisa jadi melebihi dari itu. Kan kita nggak Mhm pernah tahu, tentu kita tidak ingin ya, tentu kita tidak ingin, tapi langkah mitigasi itu harus dilakukan dari sekarang mhm. begitu. Pak Febrio, dengan, kondisi yang ada sekarang ini, nilai tukar rupiah juga kemarin sempat menembus, Oh iya, nilai tukar rupiah. Iya. Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, lalu kemudian memang pagi ini mulai oke lagi, naik lagi harganya gitu, itu yang kita harapkan kestabilan nilai tukar rupiah. Tetapi satu sisi yang tadi, karena, lagi dan lagi ketika perang ada kan ada namanya psikologi, ada yang namanya memang, itu, mekanisme pasar begitu. Nah, dari sini untuk kesehatan APBN nih, Pak Febrio, apakah misalnya lebih baik menaikkan harga BBM? Kita kalau harga BBM kan selalu, kuatirnya adalah daya beli masyarakat. Jadi setiap kali kita, tiap tahun kan bikin APBN nih, Iya iya. kita selalu melihat harga dari, BBM itu kan bermacam-macam ya, mulai dari solar, itu kalau nggak salah solar itu sekitar 50% kita Mmm, subsidi, mmm. Pertalite itu sisa sekitar 20-an persen kita subsidi. Jadi udah mendekati harga pasar. LPG itu sekitar lebih dari 50-an persen kita subsidi. Jadi berbagai menu ini kan sering kita tunjukin ke masyarakat juga harga, keekonomiannya harusnya Iya segini, iya. yang dibayar masyarakat segini gitu ya. Mmm, Bahkan ada yang, "Oh saya bayarnya di warung ternyata nggak situ," ya berarti oke. ada tambahan margin macam-macam. Mhm. Ya ini setiap tahun selalu menjadi, topik yang akan selalu kita lihat. Tapi setiap saat kan kita harus melihat ini daya beli masyarakat akan seperti apa, dan daya beli masyarakat itu koneknya langsung ke konsumsi. Konsumsi itu Iya. kan, big chunk of our GDP ya. Mmm, Nah, kalau kita mau, ini kan kalau teknokratiknya kan, analisisnya bisa sangat, simpel dan kadang-kadang, kurang, apa namanya, kurang sensitif gitu ya. Ini kan masyarakat banyak yang memang sangat tergantung pada itu. Jadi harus benar. kita Tapi lihat kalau hati-hati. misalnya, kan kita sekali lagi kita tidak tahu, misal misal nih Pak, ada kan orang, bikin, proyeksi misalnya ini, perangnya bisa 3 bulan, 6 Mhm, bulan, mhm, dan semoga tidak demikian. Kalau Trump sendiri kan bilangnya, mhm, 4, 5 minggu begitu. mhm, Misal misal harga, minyaknya $120 per barel begitu, bertahan mhm, cukup lama. mhm, Seberapa kuat APBN mhm, menanggung itu sehingga mhm. tidak perlu menaikkan harga BBM misalnya? Iya. Kita kan selalu Anda ya kalau tanya gitu kan saya jadi terpojok. Enggak. Oh enggak, kan kita harus Enggak, berbicara maksud saya itu bentuk kita edukasi juga kan kita oke masyarakat. aja Heeh bikin heeh senario-senario, tapi kan heeh. gini, kalau kita bikin senario lalu kita umumkan, itu apa artinya? Mmm, Itu artinya kita akan di-corner oleh pasar. mmm, Jadi kita ketika mengelola negara itu kan nggak seperti kita nulis lalu umumin, nulis, umumin. Kita siapkan semua senario. mhm. Bercermin lagi waktu 2022, itu senario semuanya kita siapkan. Senario Oke. satu 2 3 itu semua. Lalu kemudian kita harus pilih mana yang paling visible bagi kita dalam setahun, dalam 2 tahun. Jadi ini adalah bagian dari pengelolaan APBN yang memang harus dilakukan oleh seorang menteri Oh, keuangan. oke baik. Nah, Mas Bedi mhm. ya tadi kalau, Anda kan tadi menanyakan, melihat, meninjau ulang, eee program-program prioritas yang dananya cukup besar, tapi kita bisa simpulkan jawaban dari Pak Febrio kan itu jalan saja sudah sebuah Ya. keputusan. Tapi satu sisi, ada hal-hal di luar kendali kita seperti yang terjadi sekarang di eksternal begitu. Apakah menurut Anda langkah mempertahankan sejumlah, program prioritas dengan dana yang cukup besar, dengan kondisi Anda sekarang ini masih cukup masuk akal untuk dijalankan? Saya melihat tantangan terbesar, untuk hari ini ya, kami yang non pemerintah ya, Pak, itu soal tata kelola siapa yang melakukan apa. Mmm, Karena ini kan lintas sektor, ada Pertamina di situ, ada Kementerian ESDM di situ, mhm, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian. oke. Yang saya khawatirnya leadership ini yang nggak kuat. Artinya bisa jadi rekomendasi Kementerian Keuangan
belum tentu didengar oleh Kementerian SDM misalkan. Jadi Semoga artinya Kementerian Keuangan harus apa artinya supaya ya ini? Kementerian Keuangan ya selama ini kita tahu based Heeh. on science, Mmm, empirical base ya. mmm, Tapi kan analisis fiskal dari Kementerian Keuangan sifatnya rekomendasi, lagi-lagi dihadapkan pada dinamika politik yang tidak bisa dihindari. Artinya ini yang kemudian berkelindan sayangnya dengan kondisi geopolitik kita yang sangat sangat rumit mmm, hari ini. oke. Begitu. Jadi implikasinya kalau dari kami yang non pemerintah jangan sampai gara-gara pertarungan dinamika leadership yang nggak kuat Pak Bahlil, kemudian Pak Bahlil sendiri yang bilang 20 hari yang 20 hari? justru bikin investor khawatir. Ya, Dan kalau seandainya itu terus terjadi, banyak blunder, ya lagi-lagi masyarakat kan yang di bawah yang pasar, kemudian merasakan dampaknya. ya. Karena konsumsi energi kalau dari data Susenas itu, masyarakat bawah itu sekitar 100 atau 200 ribu, kelas menengah itu 300 sampai 500 ribu. Oke. Itu terpukul sekali kalau seandainya naik, transportasi naik dan lain-lain naik. Itu mudah-mudahan nggak terjadi ke arah sana, Ya, tetapi lagi-lagi kita ya wajar ya saya kira oke. dalam proyeksi ekonomi untuk hati-hati, Ya. jangan Selain, khawatir. Pak Febri akan Mhm, menjawab, mhm, merespon Mas Media, pertanyaan terakhir saya, ini mau lebaran Pak, mhm. tapi kemudian Pak Bahlil bilang punya stoknya cuma 20 hari Enggak, gitu. Jadi, itu ada kepastian ya. kira-kira nanti lebaran nggak ada apa-apa Kalau gitu, nggak kalau ada saya sih kurang gitu? melihat Pak Ah, Bahlil bertemu dengan Dewan Energi Nasional, mhm, itu adalah langkah yang harus segera dilakukan dan sudah dilakukan. mhm, Berarti kan harus stock taking dulu. Oh, kalau begini risikonya seperti apa. Nah, ke depan saya yakin akan nanti kita tunggu dari Pak Bahlil dan juga dari kementerian dan juga Pertamina. Ini kan teknisnya kan di mereka nanti ya. Kita coba lihat nanti proposalnya seperti apa. Dan ini tentu bagian dari tim kerja yang bersama. Ini nggak mhm, mungkin satu kementerian saja. Ini kan Menteri Keuangannya pasti harus melihat, oh ini bendahara kebendaharaan kita oke, posisinya seperti apa sekarang. mhm, Eee, Pasti ini akan harus dikoordinasikan dan mhm. kalau tadi udah rapat pertama, lalu kemudian diumumkan, saya pikir bagus untuk kemudian awareness lalu Oke. apa langkah berikut yang harus diambil.